Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Kurnia dari Kesmas A dengan NIM 7020012111077. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar K3. Dasar-dasar K3 terbagi menjadi 11 materi. Yang pertama itu pelayanan kesehatan kerja dan BPJS. Yang kedua yaitu SMK3, di mana SMK3 itu Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Yang ketiga yaitu Hygiene Industri. Yang keempat yaitu Promosi K3. Yang kelima yaitu PAK atau PHAK. Yang keenam yaitu Gizi Kerja. Yang ketujuh Ergonomi dan Faal Kerja. Yang kedelapan Epidemiologi K3. Yang kesembilan Kecelakaan Kerja dan pengendaliannya. Yang ke-10 Toksologi Industri. Yang ke-11 Fisikologi Industri. Materi yang pertama yaitu pelayanan kesehatan kerja dan BPJS. Terdapat 4 subtopik. Yang pertama definisi. Definisi pelayanan kerja menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 1 Men 1982 adalah pelayanan kesehatan yang dibuat untuk melindungi para pekerja dari kemiskinan yang mengalami masalah kesehatan yang disebabkan oleh pekerja dan lingkungan kerjanya, di mana BPJS merupakan strategi yang baru di Indonesia dalam skema mengembangkan kualitas kesehatan masyarakat. Yang kedua, tujuan pelayanan kesehatan kerja. Yang pertama, memberi pertolongan kepada tenaga kerja dalam pembiasaan diri, baik fisik maupun mental. Yang kedua, melingkupi tenaga kerja atas setiap gangguan kesehatan yang muncul dari pekerja ataupun lingkungan kerja. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan badan, keadaan kognitif, dan kekuatan tubuh tenaga kerja. Subtopik yang keempat itu tugas pelayanan kesehatan kerja. Yang pertama, memberi pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja secara berkata dan khusus. Yang kedua, memberikan binaan dan kontrol terhadap orientasi pekerjaan dan pekerja. Yang ketiga, memberikan binaan dan kontrol atas lingkungan kerja. Yang keempat, memberikan binaan dan kontrol atas perlengkapan sanitasi. Yang kelima, memberikan binaan dan kontrol terhadap perlengkapan untuk kesehatan kerja. Subtopik yang keempat itu ruang lingkup pelayanan kesehatan kerja. Yang pertama, pelayanan kesehatan kerja mencakup upaya pelayanan paripurna atau meningkatkan kesehatan kerja, preventif dan rehabilitas, PAK dan PHAK, serta pemilihan PAL dan PHAK yang meliputi yang pertama, seleksi kesehatan calon pekerja. Yang kedua, kondisi kerja dan tempat kerja. Yang ketiga, penyelesaian kapasitas kerja, bahan kerja, dan lingkungan kerja. Yang keempat, pemeliharaan kesehatan, konseling, dan penyembuhan medis. Yang kedua yaitu institusi, puskesmas, politeknik perusahaan atau klinik yang setara, dan pos UKK. Yang ketiga, sasaran atau masyarakat pekerja. Adapun tujuan BPJS menurut Undang-Undang tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial pada bab 1 Ketentuan Umum Pasal 3, BPJS bertujuan untuk menciptakan terlaksananya pemberian jaminan agar terwujudnya keperluan dasar untuk dasar hidup yang setimpal bagi tiap peserta atau anggota keluarga. Ruang lingkup BPJS yang pertama yaitu BPJS Kesehatan, bagaimana
Dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Yang kedua yaitu BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program yang pertama jaminan kecelakaan kerja, yang kedua jaminan hari tua, yang ketiga pensiun, yang keempat jaminan kematian. Yang ketiga yaitu tugas dari BPJS. Yang pertama melaksanakan pendaftaran peserta, bagian B mengumpulkan sokongan dari peserta dan pemberi pekerja. Yang ketiga memperoleh pertolongan sokongan dari pemerintah. Yang keempat mengelola uang jaminan sosial kepentingan peserta. Kedua yaitu hygiene industri, terbagi menjadi 5 topik. Yang pertama pengertian hygiene industri, yang kedua sejarah singkat hygiene industri, yang ketiga tujuan hygiene industri, yang keempat prinsip dasar hygiene industri, yang kelima komponen faktor penerapan hygiene industri. Materi yang pertama yaitu pengertian hygiene industri, di mana ilmu dan seni yang mampu mengantisipasi, mengenal, mengevaluasi, dan mengendalikan faktor bahaya yang timbul di lingkungan kerja dan dapat mengakibatkan gangguan kesehatan dan kesejahteraan atau ketidaknyamanan dan tidak efisien kepada masyarakat yang berada di lingkungan kerja tersebut. Yang kedua, sejarah singkat hygiene industri. Perkembangannya dimulai hygiene industri diperkirakan berkembang bersamaan dengan keberadaan kesehatan kerja atau kedokteran kerja, yakni sejak adanya hubungan antara pekerjaan dengan pemberian gaji. Di Indonesia, perkembangan hygiene industri sesungguhnya baru terjadi beberapa tahun setelah negara kita mendekat YAMU pada saat diterbitkannya Undang-Undang Kerja dan Undang-Undang Kecelakaan. Dasar pokok tentang hygiene industri dan kesehatan kerja telah dibuat dalam undang-undang tersebut meski belum diberlakukan saat ini. Materi yang ketiga tujuan hygiene industri. Yang pertama sebagai alat untuk mencapai derajat kesehatan pekerja yang setinggi-tingginya. Yang kedua sebagai alat untuk meningkatkan produksi yang berlandaskan pada meningkatnya efisien kerja. Yang ketiga, tenaga kerja atau pekerja terlindung dari berbagai risiko akibat bahaya lingkungan kerja. Yang keempat yaitu prinsip dasar hygiene industri. Yang pertama antisipasi. Yang kedua pengenalan, yang ketiga evaluasi, dan yang keempat pengendalian. Yang kelima yaitu komponen faktor penerapan hygiene industri. Terdapat komponen faktor mendukung penerapan hygiene industri yang harus bekerja sama di suatu tempat kerja. Komponen tersebut diantaranya adalah para ahli yang bertugas dan bertanggung jawab dalam keselamatan dan kesehatan lingkungan kerja. Masing-masing memiliki fungsi dan peranan yang berbeda, yaitu industri hygiene, safety hygiene, komponen lainnya. Materi selanjutnya yaitu promosi K3, di mana promosi K3 itu terdapat 6 subtopik. Yang pertama, pengertian promosi K3, di mana promosi K3 adalah salah satu aspek perlindungan ketenagakerjaan dan merupakan hak dasar dari setiap tenaga kerja yang berlingkup telah berkembang sampai kepada keselamatan dan kesehatan masyarakat secara nasional. Yang kedua yaitu tujuan promosi K3. Yang pertama, tujuan umum. Terdapat 3 tujuan. Yang pertama tujuan umum, khusus, dan tujuan operasional. Yang ketiga itu manfaat promosi K3. Manfaat promosi K3 dan keselamatan kerja di tempat kerja menurut Rabiona Modjod pada tahun 2007. Manfaat yang pertama itu pengurangan absentisme, yang kedua pengurangan biaya klaim kesehatan, yang ketiga pengurangan turnover pekerja, yang keempat itu peningkatan produktivitas. Yang keempat yaitu jenis-jenis promosi K3. Yang pertama media advokasi, di mana terdapat
politik brief, bahan presentasi, dan lain-lainnya. Yang kedua, media bina suasana, yaitu contohnya siaran radio, siaran televisi, koran, majalah, selembaran buku, dan yang lainnya. Yang ketiga itu media gerakan pemberdayaan masyarakat seperti brosur, posyandu, poster, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu pengertian kepuasan kerja, di mana kepuasan kerja adalah hasil dari persepsi karyawan tentang seberapa banyak pekerjaan mereka dapat menyebabkan keadaan emosional seperti itu. Yang keenamnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja terdapat 3. Yang pertama, kompensasi dan kondisi kerja. Yang kedua, keseimbangan kehidupan kerja. Yang ketiga, dihormati dan diakui. Materi selanjutnya yaitu sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Terdapat 5 topik. Yang pertama, definisi, di mana sistem manajemen kesehatan kerja adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK3 merupakan bagian dari sistem kebijakan K3 dan merupakan bagian dari sistem manajemen organisasi yang digunakan untuk mengembangkan dan mengelola menerapkan kebijakan K3 dan risiko. Yang kedua, latar belakang kebijakan. Yang pertama, masalah K3 masih belum menjadi prioritas program. Yang kedua, tidak ada yang mengangkat masalah K3 menjadi isu nasional baik secara politis maupun sosial. Yang ketiga, masalah kecelakaan kerja masih dilihat dari aspek ekonomi dan tidak pernah dilihat dari pendekatan moral. Yang keempat, tenaga kerja masih ditempatkan sebagai faktor produksi dalam perusahaan, belum ditempatkan sebagai mitra usaha. Yang kelima, alokasi anggaran perusahaan untuk masalah K3 relatif kecil. Yang keenam, kecelakaan kerja yang terjadi masih tinggi. Yang ketujuh, pelaksana pengawasan masih bersifat parsial dan belum menyentuh aspek manajemen. Kedelapan, relatif rendahnya komitmen pimpinan perusahaan dalam hal K3. Yang ke-9, kualitas tenaga kerja berkorelasi dengan kesadaran atas K3. Yang ke-10, tuntutan global dalam pelindungan tenaga kerja yang diterapkan oleh komunitas pelindung hak buruh internasional. Yang ke-10, desakan LSM internasional dalam hak tenaga kerja untuk mendapatkan perlindungan. Yang selanjutnya, tujuan penerapan SMK3. Yang pertama, menempatkan tenaga kerja sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia dari pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, meningkatkan komitmen pimpinan perusahaan dalam melindungi tenaga kerja. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja untuk menghadapi kompetisi perdagangan global. Yang keempat, proteksi terhadap industri dalam negeri. Kelima, meningkatkan daya saing dalam perdagangan internasional. Yang keenam, mengeliminir boikot LSM internasional terhadap produk ekspor nasional. Materi selanjutnya yaitu asas SMK3. Yang pertama, peningkatan K3 secara terus-menerus dengan pola mandiri. Yang kedua, bagian dari sistem pengawasan K3. Yang ketiga, bersifat jiwa. Yang keempat, sejarah dengan kaidah internasional. Yang kelima, diaudit oleh badan audit independen eksternal. Yang keenam, dilakukan oleh auditor. Yang selanjutnya yaitu SIM MK3.
wajib dilaksanakan oleh perusahaan di semua sektor dan terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan, harus memenuhi persyaratan minimal 5 prinsip dasar 12 elemen untuk perusahaan di sektor kegiatan usaha tertentu, dapat menambah sesuai jenis dan tingkat risiko bahaya yang ada atas persetujuan materi. 5 topik. Yang pertama yaitu pengertian ergonomi. Ergonomi adalah ilmu atau pendekatan multidisipliner yang bertujuan untuk mengoptimalkan sistem manusia atau pekerjanya, sehingga tercapai alat dan cara dan lingkungan kerja yang sehat, aman, nyaman, dan efisien. Yang kedua, definisi saat kerja. Fisiologi atau ilmu faal, dibaca faal, adalah salah satu dari cabang-cabang biologi yang mempelajari berlangsungnya sistem kehidupan. Istilah fisiologi dipinjam dari bahasa Belanda fisiologi, yang dibentuk dari dua kata Yunani kuna, kuis, fisis berarti asal-usul dan hakikat, dan oilogia yang berarti kajian. Istilah faal diambil dari bahasa Arab berarti petanda, fungsi. Kerja faal kerja adalah ilmu tentang tubuh manusia saat bekerja. Materi yang kedua yaitu tujuan ergonomi. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental melalui upaya pencegahan cedera dan penyakit akibat kerja. Yang kedua, menurunkan beban kerja fisik dan mental. Yang ketiga, mengupayakan promosi dan kepuasan kerja. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kualitas kontak sosial dan mengkoordinasi kerja secara tepat guna meningkatkan jaminan sosial baik selama kurun waktu usia produktif maupun setelah tidak produktif. Yang keempat, role lingkup terbagi menjadi 4. Yang pertama, mengurangi risiko cedera akibat ergonomi yang tidak memadai. Yang kedua, penampilan seseorang mencerminkan keseimbangan antara kemampuan fisik dan tuntunan pekerja. Yang ketiga, kekuatan dan pergerakan otot. Yang keempat, penciptaan lingkungan kerja yang baik, aman, dan nyaman. Yang kelima yaitu sasaran ergonomi. Yang pertama, sektor modern. Yang kedua, sektor tradisional, di mana sektor modern yaitu dalam bentuk peraturan ketenagakerjaan, proses kerja, dan rencana kerja yang tepat. Yang kedua, sektor tradisional yaitu pekerjaan biasanya dilakukan secara manual menggunakan peralatan dengan postur dan proses kerja yang benar secara ergonosis. Kerja dan pengendaliannya terbagi menjadi 5 topik. Yang pertama, pengertian kecelakaan kerja. Yang kedua, dampak kecelakaan kerja. Yang ketiga, pencegahan dan pengendalian kecelakaan kerja. Yang keempat, faktor penyebab kecelakaan kerja. Yang kelima, teori penyebab kecelakaan kerja. Yang pertama, pengertian kecelakaan kerja, di mana suatu kejadian yang terjadi dikehendaki atau direncanakan yang berpotensial menyebabkan cedera, kecacatan, bahkan kematian. Yang kedua, dampak kecelakaan kerja. Berdasarkan model penyebab kerugian yang dikemukakan oleh Detnorkes Veritas DNF 1996, terlihat bahwa jenis kerugian akibat terjadinya kecelakaan kerja meliputi manusia atau pekerja, properti, proses, lingkungan, dan kualitas. Pencegah dan pengendalian kecelakaan kerja. Pencegah, yang pertama, peraturan perundang-undangan. Yang kedua, standarisasi. Yang ketiga, pengawasan. Yang keempat, penelitian bersifat teknis. Yang kelima, riset medis. Yang keenam, penelitian psikologis.
yang ketujuh penelitian secara statistik, yang kedelapan pendidikan, yang kesembilan pengarahan, yang kesepuluh asuransi, yang kesebelas usaha keselamatan pada tingkat perusahaan. Selanjutnya pengendalian kecelakaan kerja. Yang pertama pemasangan rambu-rambu K3, yang kedua penggunaan alat pelindung diri atau APD, yang ketiga pemeriksaan alat pengaman kerja atau APK, yang keempat penggunaan alat pengaman kerja. Selanjutnya faktor penyebab kecelakaan kerja. Yang pertama teori kebetulan murni, di mana contohnya kecelakaan terjadi atas kehendak Tuhan. Yang kedua teori kecenderungan kecelakaan, contohnya itu mempunyai sifat-sifat pribadi yang cenderung untuk mengalami kecelakaan. Teori yang ketiga yaitu teori 3 faktor utama penyebab kecelakaan adalah peralatan, lingkungan, dan manusia. Yang keempat teori 2 faktor utama kecelakaan disebabkan oleh kondisi berbahaya dan tindakan atau perbuatan berbahaya. Yang kelima teori faktor manusia, kecelakaan kerja terjadinya karena kesalahan manusia. Teori penyebab kecelakaan kerja. Yang pertama teori domino. Teori domino sequenzi oleh domino pertama yaitu ancestry and social environment, yaitu faktor keturunan, lingkungan, dan pendidikan. Domino kedua yaitu fall of person, merupakan rangkaian dari faktor keturunan dan lingkungan yang menjurus pada tindakan yang salah dalam bekerja. Domino ketiga yaitu unsafe acts and mechanical of physical hazard, tindakan berbahaya dan kondisi yang tidak aman memudahkan terjadinya rangkaian berikutnya. Domino yang keempat yaitu accident, peristiwa kecelakaan yang terjadi. Domino yang kelima yaitu injure, kecelakaan menimbulkan luka, cedera, kecacatan, dan kematian. Materi selanjutnya yaitu epidemiologi K3, di mana memiliki 5 subtopik. Yang pertama pengertian K3, yang kedua tujuan K3, yang ketiga peranan dalam epidemiologi K3, yang keempat jenis bahaya di lingkungan kerja, yang kelima faktor risiko bahaya berdasarkan orang, tempat, dan waktu. Yang pertama itu pengertian epidemiologi K3, di mana epidemiologi adalah suatu ilmu yang berkenaan dengan morbiditas dan mortalitas, mempelajari distribusi status kesehatan dan penyakit pada masyarakat, serta distribusi kejadian-kejadian yang berhubungan dengan kesehatan dan determinannya. Menurut WHO, epidemiologi kesehatan keselamatan kerja adalah studi yang mempelajari efek kesehatan yang disebabkan oleh faktor-faktor pemaparan atau bahaya di lingkungan kerja. Selain itu, gaya hidup seperti merokok, minum minuman keras, pola makan, kebiasaan olahraga merupakan faktor sekunder yang turut memodifikasi variabel yang menyertai pemaparan faktor lingkungan kerja. Selanjutnya yaitu tujuan epidemiologi K3. Yang pertama menentukan pemaparan yang menyebabkan penyakit akibat pekerjaan atau gangguan kesehatan dan merekomendasi upaya pencegahan serta menyediakan data untuk proyek yang akan datang. Yang kedua penilaian standar paparan yang melibatkan mekanisme induksi penyakit dan prediksi hubungan antara dosis atau respon.
Selanjutnya yaitu peranan epidemiologi ketiga. Yang pertama, mengidentifikasi faktor-faktor yang berperan dalam terjadinya penyakit atau masalah kesehatan dalam masyarakat. Yang kedua, membantu melakukan evaluasi terhadap program kesehatan yang sedang atau telah dilakukan. Yang ketiga, mengembangkan metodologi untuk menganalisis keadaan suatu penyakit dalam upaya untuk mengatasi atau menanggulanginya. Yang keempat itu menyediakan data yang diperlukan untuk perencanaan kesehatan dan pengambilan keputusan. Yang kelima, mempelajari riwayat status kesehatan atau jenis penyakit yang sering terjadi pada sekelompok masyarakat dan waktu ke waktu. Selanjutnya yaitu jenis bahaya di lingkungan kerja. Yang pertama, jatuh dari atas ketinggian. Yang kedua, jatuh dari ketinggian yang sama. Yang ketiga, menabrak objek dengan bagian tubuh. Yang keempat, terpajan oleh getaran menarik. Yang kelima, tertabrak oleh objek yang bergerak. Yang keenam, terpajan oleh suara keras tiba-tiba. Yang ketujuh, terpajan suara yang sama. Yang kedelapan, terpajan tekanan yang bervariasi atau lebih dari suara. Kesembilan, pergerakan berulang dengan pengangkatan otot yang rendah. Yang ke-10, otot tegang lainnya. Faktor risiko berdasarkan orang, tempat, dan waktu. Yang pertama itu manusia. Manusia itu yang pertama, umur, jenis kelamin, masa kerja, penggunaan alat pelindung, tingkat pendidikan dan perilaku, pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja, peraturan K3. Kalau lingkungannya itu kebisingan, suhu dan udara, lantai licin. Yang terakhir, faktor peralatan. Yang pertama, kondisi mesin, letak mesin. Materi selanjutnya yaitu psikologi industri. Adapun beberapa topik. Yang pertama, pengertian psikologi industri, di mana psikologi industri merupakan suatu studi ilmiah tentang perilaku, kognisi, emosi, dan motivasi serta proses mental manusia yang ada dalam industri atau organisasi yang berorientasi pada sistem kegiatan yang terkoordinasi dari suatu kelompok orang yang bekerja secara kooperatif dan mencapai tujuan yang sama di bawah otoritas dan kepemimpinan tertentu. Yang kedua, manfaat psikologi industri. Yang pertama, membantu organisasi dan perusahaan dalam mencapai tujuan. Yang kedua, menjembatani kebutuhan individu dan kebutuhan organisasi. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan individu dalam setting kerja sehingga bukan saja meningkatkan kompetensi individu, tapi juga mengembangkan perusahaan. Yang keempat, menjamin kesejahteraan tenaga kerja, memperhatikan kepuasan kerja. Motivasi kerja atau motivasi adalah suatu faktor yang mendorong seorang untuk melakukan suatu aktivitas tertentu atau sebagai faktor pendorong perilaku seseorang. Dalam hal motivasi kerja dapat diartikan sebagai suatu keahlian dalam mengarahkan atau mengendalikan dan menggerakkan seseorang untuk melakukan tindakan akan perilaku yang diinginkan berdasarkan sasaran-sasaran yang sudah ditetapkan untuk mencapai tujuan tertentu. Poin yang keempat yaitu konflik, di mana konflik dapat diartikan sebagai hubungan antara individu atau kelompok yang memiliki tujuan atau kepentingan yang berbeda. Penyebab suatu konflik yaitu pendirian dan yang keyakinan, kebudayaan, dan kepentingan. Pengelolaan konflik harus memiliki setiap pemimpin agar dapat mengarahkan perselisihan ke arah hasil berupa penyelesaian konflik dan ketenangan, hal positif, kreatif, bermufakat, atau agresif. Secara garis besar ada dua pengelolaan konflik. Yang pertama, pengelolaan destruktif. Yang kedua, pengelolaan
konstruktif. Materi selanjutnya yaitu PAK atau PHK atau bisa disebut penyakit akibat kerja atau penyakit akibat hubungan kerja. Terbagi menjadi 3 topik. Yang pertama pengertian, yang kedua macam-macam, yang ketiga faktor-faktor. Nah, yang pertama itu pengertian. Penyakit akibat kerja yaitu penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, alat kerja, bahan, proses maupun lingkungan kerja, atau penyakit akibat kerja merupakan penyakit yang artifisial atau man-made disease. Nah, penyakit akibat kerja atau PAK di kalangan petugas kesehatan dan kesehatan di Indonesia belum terekam dengan baik. Sebagai faktor penyebab sering terjadi karena kurangnya kesadaran pekerja dan kualitas kerja, keterampilan pekerja yang kurang memadai. Banyaknya pekerja yang meremehkan risiko kerja sehingga tidak menggunakan alat-alat pengaman walaupun sudah tersedia. Yang kedua, faktor-faktor penyakit akibat kerja. Faktor yang pertama yaitu faktor kimia, di mana faktor kimia yaitu terpapar terhadap pekerja dalam hubungan dengan pekerjaannya dan yang dapat menghasilkan efek berbahaya ketika bahan kimia tersebut dalam dosis melebihi kapasitas tubuh pekerjaan. Yang kedua, faktor fisik, di mana faktor fisik bisa menyebabkan berbagai penyakit yang biasa timbul jika terpapar pada waktu yang lama. Yang ketiga, faktor biologi, di mana faktor yang merupakan salah satu faktor dari penyakit akibat disebabkan oleh alat-alat kerja yang dimana terdapat virus atau bakteri yang melekat dan bisa menyebabkan berbagai penyakit seperti HIV, hepatitis, dan berbagai penyakit lainnya. Yang faktor keempat itu faktor fisiologi. Faktor ini sebagai akibat dan cara kerja, posisi kerja, alat kerja, lingkungan kerja yang salah, dan konstruksi yang salah. Faktor ini terjadi karena adanya kesalahan dalam posisi kerja, cara kerja, dan alat kerja yang salah. Nah, faktor kelima yaitu faktor psikologi, di mana penyakit akibat kerja ini lebih tertuju pada faktor hubungan kerja dan lingkungan yang terdapat dalam diri. Pada faktor ini seorang pun bisa mengalami stres akibat tekanan lingkungan kerja atau kondisi sekitar kerja. Nah, yang ketiga itu macam-macam penyakit akibat kerja atau PAK. Yang pertama, penyakit silicosis disebabkan oleh pencernaan debu silika bebas berupa CO2 yang terhisap masuk ke dalam paru-paru dan kemudian mengendap. Yang kedua, penyakit asbestosis, di mana penyakit akibat kerja yang disebabkan oleh debu atau serat asbes yang mencemari udara. Nah, penyakit yang ketiga yaitu penyakit bisnosis, di mana penyakit yang disebabkan oleh pencemaran debu, kapas, atau serat kapas di udara yang kemudian terhisap ke dalam paru-paru. Nah, penyakit yang keempat yaitu penyakit antrakosis, di mana penyakit saluran pernapasan yang disebabkan oleh debu dan debu batu bara. Nah, penyakit kelima yaitu penyakit birilosis, di mana udara yang tercemar oleh debu logam berilium baik yang berupa logam mumium. Penyakit yang keenam yaitu penyakit saluran pernafasan dapat bersifat kronis. Nah, penyakit ketujuh yaitu penyakit kulit, di mana kontak yang dilaporkan 90% merupakan penyakit kulit yang berhubungan dengan pekerjaan. Nah, penyakit ke-8 yaitu kerusakan pendengaran. Materi selanjutnya yaitu gizi kerja. Nah, gizi kerja terdapat beberapa topik. Yang pertama itu pengertian, tujuan, dan manfaat. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi gizi tenaga kerja. Yang ketiga, jenis pekerjaan ringan, sedang, dan berat. Yang keempat, hal-hal yang penting dalam penyusunan menu tenaga kerja. Yang kelima, gizi kerja yang sehat dan seimbang. Nah, yang pertama yaitu pengertian, tujuan, dan manfaat gizi kerja.
Gizi kerja adalah nutrisi atau kalori yang diperlukan oleh tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan energi sesuai dengan jenis pekerjaannya. Tujuan gizi kerja yang pertama meningkatkan kesehatan tenaga kerja, yang kedua meningkatkan produktivitas tenaga kerja, yang ketiga manfaat gizi kerja. Yang pertama meningkatkan dan mempertahankan pengusaha dan kemampuan kerja, yang kedua meningkatkan produktivitas, yang ketiga meningkatkan derajat kesehatan, yang keempat menurunkan absensi, yang kelima terciptanya hubungan timbal balik pekerja maupun antar pekerja, yang keenam suasana kerja menyenangkan dan meningkatkan motivasi dan gairah kerja, yang ketujuh mengatasi kelelahan dan persiapan tenaga untuk kembali kerja, yang kedelapan pengawasan relatif mudah. Dua faktor yang mempengaruhi gizi tenaga kerja. Yang pertama faktor ekonomi, di mana hidangnya yang disajikan bagi anggota keluarga sehari-hari ditentukan oleh faktor ekonomi. Nah, yang kedua faktor fadisme, di mana fadisme atau kesukaan berlebihan terdapat jenis makanan tertentu akibat kurang variasinya. Bahan makanan yang dikonsumsi tidak baik bagi tubuh karena hal ini menjadikan tubuh berpotensi kurang zat gizi tertentu yang jarang dikonsumsi. Yang ketiga, faktor pengetahuan tentang kebutuhan gizi, di mana pengetahuan tentang kadar zat gizi dalam berbagai bahan makanan dapat membantu keluarga untuk memilih makanan bergizi bagi anggota keluarganya. Yang selanjutnya, anti jenis makanan tertentu. Beberapa orang yang menganggap bahwa makanan sayuran lebih baik daripada makanan ikan atau sebaliknya. Tidak semuanya berlangsung seperti itu. Sayuran dan ikan sama-sama baik karena ada dua memiliki unsur gizi yang berbeda. Akan lebih baik lagi jika pengonsumsinya dikombinasikan sehingga kebutuhan vitamin dan mineral dari sayur serta protein dari ikan bisa didapatkan sekaligus. Nah, faktor terakhir itu faktor lingkungan kerja. Semakin tinggi aktivitas seseorang dalam bekerja, maka kebutuhan gizi tubuhnya juga semakin tinggi. Yang ketiga, jenis pekerja ringan, sedang, dan berat. Jenis pekerja ringan bagi laki-laki yaitu kerja kantor, dokter, guru, perawat, ahli hukum, kerja di toko, pengangguran. Nah, untuk wanita itu kerja kantor, pekerjaan rumah tangga, seperti menggunakan mesin, perawat, dokter. Nah, sedang bagi laki-laki itu industri ringan, mahasiswa, buruh bangunan, petani, nelayan dengan menggunakan mesin. Untuk wanita itu industri ringan, mahasiswa, pekerjaan rumah tangga. Pekerjaan rumah tangganya itu seperti menggunakan mesin. Yang berat itu untuk laki-laki buruh bangunan, petani, nelayan yang tanpa mesin. Nah, untuk wanita yaitu petani, atlet, penari. Kerja berat sekali bagi laki-laki itu tukang kayu, tukang besi. Untuk wanita yaitu buruh bangunan. Hal-hal penting dalam penyusunan menu tenaga kerja. Dalam menyiapkan makanan untuk tenaga kerja, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh penyediaan makanan. Yang pertama, penyelenggaraan kantin dan ruang makanan serta melaksanakan sanitasi pelangganan makanan secara menyeluruh. Yang kedua, penyediaan preparat gizi seperti vitamin, mineral, orat, dan lain-lain. Yang ketiga, penyuluhan gizi kerja. Nah, yang keempat itu pemberian makanan di tempat kerja seperti frekuensinya yaitu toksikologi industri. Terdapat 3 topik. Yang pertama yaitu pengertian toksikologi industri, di mana cabang ilmu pada bidang keselamatan dan kesehatan kerja yang menelaah pengaruh bahan zat kimia di sistem hayati. Toksikologi industri membahas wacana berbagai bahan beracun yang dipergunakan, diolah atau didapatkan oleh industri.
Yang kedua yaitu klarifikasi bahan kimia berbahaya. Yang pertama, bahan kimia beracun adalah bahan kimia yang dapat menyebabkan terhadap kesehatan manusia atau menyebabkan kematian apabila terserap ke dalam tubuh karena tertelan lewat pernapasan atau kontak lewat kulit. Yang kedua, bahan kimia korosif adalah bahan kimia yang karena reaksi kimia dapat mengakibatkan kerusakan apabila kontak dengan jaringan tubuh atau bahan lain. Yang ketiga, bahan kimia mudah terbakar adalah bahan kimia yang mudah bereaksi dengan oksigen dan dapat menimbulkan kebakaran. Bahan kimia mudah menolak adalah suatu zat padat atau cairan campuran keduanya yang karena suatu reaksi kimia dapat menghasilkan dalam jumlah dan tekanan yang besar serta suhu yang tinggi sehingga menimbulkan kerusakan di sekelilingnya. Bahan kimia oksidator adalah suatu bahan kimia yang mungkin tidak mudah terbakar tetapi dapat menghasilkan oksigen yang menyebabkan kebakaran bahan-bahan lainnya. Yang keenam yaitu gas bertekanan. Gas yang disimpan di bawah tekanan, baik gas ditekan maupun gas cair atau gas yang dilarutkan ke dalam pelarut di bawah tekanan. Yang ketujuh, bahan kimia berbahaya. Jika kontak atau inhalasi atau oral dapat menyebabkan bahaya terhadap kesehatan pada tingkat tertentu. Yang kedelapan, bahan kimia karsinogenik untuk menunjukkan paparan jangka pendek, menengah, panjang atau berulang dari bahan ini disebabkan karsinogenik, teratogenik, mutagenik, dan toksisitas sistematik organ spesifik, toksisitas terhadap sistem reproduksi, gangguan saluran pernafasan. Yang kesembilan, bahan kimia berbahaya untuk lingkungan. Untuk bahan yang dapat masuk menyebabkan kematian ikan, organisme akut lainnya. Yang ke-10, bahan kimia iritasi. Untuk bahan jika kontak secara langsung atau terus-menerus dengan kulit, selaput, lendir dapat disebabkan iritasi. Yang terakhir itu proses metabolisme bahan kimia ke dalam tubuh. Pada proses metabolisme terjadi proses seperti berikut. Yang pertama, eliminasi zat pada bentuk asal melalui proses ekskresi. Yang kedua, modifikasi struktur untuk menaikkan sifat hidrofilitasi. Yang ketiga, modifikasi struktur buat detoksifikasi zat. Yang keempat, mekanisme pertahanan lainnya seperti kekebalan tubuh serta daya toleransi. Metabolisme atau biotransformasi terdiri dari dua tipe, yaitu detoksifikasi, di mana proses xenobiotika dikonversi menjadi bentuk yang kurang toksik. Yang kedua, bioaktivitasi, di mana proses di mana xenobiotika dapat berubah menjadi bentuk yang lebih reaktif atau lebih toksik. Terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.